Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang PTK dan Kepala Bidang SMK, nanti juga menyusul Kepala Bidang SMA, Pak Boni. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan, atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan. Yang terhormat Bapak Ibu Koordinator Pengawas SMA, SMK, SLB, Provinsi maupun Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan. Yang terhormat Ketua MKKS, SMA, SMK, dan SLB se-Sumatera Selatan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Permohonan maaf dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Beliau sedang menghadap Bapak Gubernur dan akan segera menyusul setelah selesai menghadap Bapak Gubernur untuk bersama-sama melanjutkan rapat daring ini. Bapak Ibu sekalian, tidak membuang waktu, untuk sambutan, arahan, dan paparan Kepala Dinas akan diwakilkan oleh Kepala Bidang PTK, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak M. Zen, SPD, MM. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak. Saya coba open mic-nya. Rian, silahkan di open mic-nya. Saya coba share screen-nya. Ya, silahkan. Bisa, Pak. Kedengaran, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat hati Bapak-Bapak Kepala Dinas Kabupaten Kota, Bapak-Bapak Kepala Kemendak Kabupaten Kota atau yang mewakili rekan-rekan Korwas dan BKS SMA SMK yang pada hari ini dapat mengikuti kegiatan ini dan menikmati. Pada kesempatan ini tentu kita selalu bersyukur kita masih bisa terima, sehingga nikmat itu dapat membuat kita kuat dalam melaksanakan aktivitas pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang hal ini Bapak Kepala Dinas lagi dipanggil oleh Bapak Gubernur. Maka saya Kepala Bidang PTK, rekan saya Kepala Bidang SMK yang dalam hal ini sudah hadir, maka kami memberanikan diri menginformasikan apa-apa yang perlu kita jalankan berkaitan dengan sistem pembelajaran yang ada keadaan sekarang. Maka Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami tidak akan banyak memberikan informasi tentang apa yang kami beri informasikan kepada kita semua. Pertama, tentu Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan era ini, ya sebenarnya kita menuju ke normal, tetapi tentu kita perlu persiapan untuk melaksanakan hal itu. Maka dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kami informasikan tentang pembelajaran tatap muka, ya, yang boleh dan yang tidak tentunya. Maka dalam kesempatan ini saya bacakan saja. Pembelajaran tatap muka boleh dilakukan hanya untuk zona kuning, ya, dan hijau. Zona merah dan oranye itu pendidikan jarak jauhnya itu menggunakan 3 versi kurikulum. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kurikulum yang kita pilih untuk tetap menggunakan kurikulum 2013 secara nasional. Yang kedua, menggunakan kurikulum darurat K13
yang esensial, ya, yang penting maksudnya, ya, yang penting-penting. Yang ketiga, menggunakan penyederhanaan kurikulum mandiri. Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita harus memahami hal-hal itu. Nanti setelah Bapak Kepala Dinas hadir untuk memberikan informasi tentang ini berkaitan dengan tujuan kita tentang akan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan datang ini. Zona selain hijau dan kuning dilarang tatap muka. Dilarang tatap muka. Ya, tentu zona merah ini dalam hal ini, ya. Tetapi kalau hijau dan oranye itu sudah kita perbolehkan. Tetapi kita hijau dan kuning, ya. Jangan lupa kita minta persetujuan dari masyarakat. Tentu kita paham, ya, salah satu persyaratan utama itu kita bisa memberikan informasi persetujuan dari masyarakat bahwa kita akan melaksanakan kegiatan sistem pembelajaran yang ada di tempat kita masing-masing, di sekolah kita masing-masing, sesuai dengan protokol yang harus kita gunakan berkaitan dengan pembukaan sekolah tersebut. Maka dari itu, tentu kita harus orang tua kita libatkan. Ya, karena kita ketahui sekarang Bapak Ibu sekalian, ini di mana-mana sudah agak meluas informasi bahwa masyarakat menginginkan bahwa sekolah ini minta untuk dibuka. Tetapi dari itu Bapak dan Ibu sekalian, tentu kita membuat aturan-aturan regulasi hukumnya berkaitan dengan itu. Ya, maka dari ini Bapak dan Ibu sekalian, nanti pada waktu sisi tanya jawab, tentu Bapak dan Ibu sekalian banyak memberikan masukan kepada kami atau kita sharing berkaitan dengan apa yang harus dilaksanakan oleh sekolah masing-masing tentang akan segera mulai kita melaksanakan kegiatan terus belajar mengajar yang ada di sekolah kita masing-masing, di kabupaten masing-masing, baik itu SMA, SMK, SMP, SD, MTS, SMA, ya, atau MI, ya. Maka dari itu pada kesempatan ini Bapak dan Ibu sekalian, saya mengawali kegiatan ini untuk kita sama-sama urun rembuk berkaitan dengan rencana kegiatan terus belajar mengajar kita laksanakan di sekolah yang tempatnya zona oranye atau hijau, terutama yang hijau, yang kedua yang oranye, ya. Seluruh sekolah wajib disiapkan alat-alat yang berkaitan dengan protokol kesehatan, sehingga pada kesempatan itu nanti sekolah akan memberikan informasi termasuk kepada masyarakat di mana sekolah itu berada untuk kita siap memulai sistem KBM kita, ya, baik itu jenjang SD, SMP, SMK, SMA, ya, maupun MTS, MA, dan MI, ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, dari berbagai macam bidang baik SMK maupun SMA, saya kira sama pada kesempatan ini ingin, ya, melaksanakan kegiatan KBM ini, tetapi kita jangan menyalahi aturan protokol kesehatan ini. Maka dari itu kami mengajak kepada kita semua, kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini, untuk kita rembuk bagaimana sebenarnya ini sudah lama kita rindukan KBM ini, ya, terutama rekan-rekan kita, kepala sekolah, guru, pengawas, termasuk kita semua, ya, merindukan hal itu. Karena kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian, dengan adanya COVID-19 ini kita sangat sulit, agak terganggu kegiatan kita, ya. Tetapi itulah namanya masyarakat, itulah namanya hidup. Kita tidak menduga hal-hal seperti ini. Maka dari itu harapan saya ke depan, mari kita bersama untuk menanggulangi ini, kita tetap maju
tetap berusaha untuk menindaklanjuti apa-apa yang perlu kita tindak lanjuti. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf nanti kita bisa koordinasi bersama dalam background ini untuk menginformasikan daerah sesuai dengan tempat kita masing-masing. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mzen atas sambutan atau pengarahan mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Dan tadi sekilas sudah diperlihatkan juga materi-materi paparan yang sedianya akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Mungkin nanti kita bisa buka lagi dan saya juga diinstruksikan untuk segera share. Nanti saya akan share materi-materi tersebut sambil kita tetap membahasnya. Selanjutnya, sambil menunggu Pak Kadis, mungkin kita buka sesi diskusi saja langsung. Kami persilahkan Bapak Ibu Kepala Dinas Kabupaten Kota atau Kementerian Agama, Kepala Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Kota, untuk sharing atau untuk berbagi bagaimana pembelajaran yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19 ini, permasalahan dan solusinya, dan menindaklanjuti relaksasi zona kuning untuk dibolehkan melakukan tatap muka. Bapak Ibu bisa menekan tombol mikrofonnya, sudah saya buka untuk berbicara. Silahkan langsung saja tekan tombol mikrofonnya untuk berbicara. Nanti siapa yang duluan, mohon yang lainnya untuk berbicara. Sudah ada yang bicara duluan, silahkan Bu, lanjut saja. Ibu SMA 2 Sekayu, Bu Ulan. Terima kasih, Mas Anang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan sidang dan Bapak Ibu peserta rapat daring sore hari ini. Terima kasih atas paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabid PTK. Ada beberapa hal yang mungkin perlu penegasan kembali saja, Mas Anang. Ya. Mengenai tatap muka yang ada revisi dari SKB 4 Menteri, sekarang meluas pada zona kuning, yang semulanya adalah khusus zona hijau, sekarang kuning dan hijau. Ya. Dan tadi ada satu hal yang menarik bagi kami, dengan tetap menjunjung tinggi persetujuan dari masyarakat. Ya. Yang ini kami tanyakan, suara yang akan kita ambil nanti, apakah berdasarkan suara terbanyak, atau tetap mengakomodir berbagai macam suara pada keputusan rapat. Misal, ada sebagian yang menyetujui, ada juga sebagian orang tua yang tidak menyetujui. Apakah nanti sekolah mengambil suara terbanyak, atau nanti dua-duanya kita cover semua? Terima kasih, Mas Anang. Baik. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kunci lagi semua mikrofon Bapak Ibu agar tertib. Mohon izin, mohon maaf. Kepada Kepala Dinas juga kami prioritaskan, dan Kepala Kanwil Kementerian Agama atau yang mewakili juga kami mohon urun rembuknya untuk kita sama-sama sharing di forum ini. Sebelum ke Pak Arwan, di sini ada Pak Arwan, tadi sudah WA ke saya. Sementara Pak Boni belum terlihat, Pak Arwan yang mewakili. Mungkin nanti Pak Arwan juga akan menjawab. Saya akan mencoba menjelaskan berdasarkan Vikon yang kami ikuti bersama Pak Kadis tadi pagi dari jam 8.30 sampai jam 12 siang terkait dengan pelaksanaan tatap muka di masa pandemi untuk zona kuning ini bersama Dirjen Pautni Dikdasmen. Adapun penjelasan dari Pak Jamheri dan yang lain, Pak Toto, menjelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning itu dibolehkan selama ada persetujuan orang tua wali secara tertulis. Artinya, ketika orang tua walinya belum nyaman atau belum berkenan untuk anaknya tatap muka, walaupun dia kuning, hijau, dan tidak ada klaster di daerahnya, itu dibolehkan dan tidak menjadi penyebab bahwa anak tersebut tetap dianggap hadir, maksudnya jangan sampai dianggap tidak hadir. Sehingga diakomodir semua, Bu Ulan. Jadi jawabannya adalah diakomodir semua. Yang mau tatap muka silahkan, yang mau tetap PJJ silahkan berdasarkan persetujuan orang tua. Mungkin itu sedikit yang saya tangkap dari hasil rapat daring tadi dan saya informasikan di sini. Mohon berkenan Pak Arwan untuk menambahkan, Pak. Saya coba buka mic-nya semua. Mungkin Pak Arwan dari bidang SMA mau menambahkan. Atau Pak Boni mungkin kalau ada Pak Boni di sini.
Silahkan dipencet gambar unmute-nya, Pak, untuk menambah untuk berbicara. Halo, Pak Arwan, cek. Halo, Pak Arwan. Halo. Halo, ya Pak Arwan, mohon Pak bantu menambahkan Pak. Terima kasih Pak Sanang. Sementara saya izin mewakili Pak Kepala Bidang SMA, mohon izin Pak Kadis, yang diwakili oleh Kabid PPK dan juga saya hadir Kabid SMK. Seperti saya tidak menambahkan, tapi mungkin melanjutkan. Jadi, prinsipnya sama dengan apa yang tadi sudah disampaikan dipaparkan Pak Kadis yang diwakili oleh Kabid PPK. Juga barusan informasi dari Jakarta. Prinsipnya, kalau saya berpikir karena ini sharing sifatnya, karena ada terlibat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Kementerian Agama, sama kita punya otoritas untuk memastikan semuanya berjalan baik. Dalam hal ini teman-teman di Kabupaten kita juga punya otoritas untuk ASG dan SMP. Demikian juga kawan-kawan yang ada di Kementerian Agama untuk MI dan Madrasah Samaliyah. Hanya memang tadi seperti disampaikan Pak Kadis, jadi memang kita juga sudah mendapatkan hal yang sama. Beberapa waktu lalu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga menyampaikan bahwa untuk belajar di zona-zona yang tadi sudah disampaikan itu sangat tidak tergantung. Jadi di samping mempedomani protokol kesehatan, juga tetap mengkoordinasi dengan baik dengan walaupun sekarang saya tidak tahu protokol COVID atau mungkin kalau dulu kita menyebutnya dengan tim gugus COVID di kabupaten kota, yang saya tahu juga mungkin rujukan utamanya dinas kesehatan, juga perlu memperhatikan hari ini tambah satu lagi, yaitu izin orang. Jadi memang di beberapa daerah tidak sangat penting, tetapi pastikan bahwa kita juga selalu menyampaikan agar pelibatan orang tua untuk memastikan proses KBM juga tidak kalah pentingnya. Jadi di samping tadi, instrumen yang ada di daerah, juga pelibatan orang tua di situ. Jadi prinsipnya saya hanya melanjutkan seperti itu. Jangan sampai orang tua tidak tahu, dan tidak ada paksaan bagi orang tua yang anaknya atau belum mengizinkan anaknya belajar tatap muka di luar kelas. Yang pasti, kalaupun itu dilakukan, artinya protokol kesehatan juga tetap harus diperhatikan. Misalnya ada yang menyebutnya dengan ganjil genap, ada juga yang menyebutnya dengan ganjil genap, ada lagi misalnya setengah kelas dan sebagainya. Tapi itu sangat penting, kita harus tetap mempedomani protokol kesehatan yang sudah sering kali kita dengar, dan itu juga di masing-masing satuan pendidikan kita juga sudah dilaksanakan seperti itu. Saya kira begitu Mas Anang, melanjutkan dari yang tadi sudah disampaikan Pak Kadis dan juga Mas Anang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arwan. Mohon izin juga Bapak Ibu saya membacakan materi dari rapat daring pagi tadi bersama Pak Kadis bahwa orang tua persentasenya sekian, dukung atau tidak, itu kan? Mohon maaf, Bapak dari mana Pak mau berbicara? Boleh Pak? Selanjutnya. Oku Selatan. Oh silahkan Pak, Oku Selatan. Pak Zulfakar, Kepala Dinas Oku Selatan. Baik, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Pak Ibu siapa tadi? Ibu Kabid SMK, Bu Mondia Boni, Pak MZ, Kabid PTK. Oke. Dan rekan-rekan para kepala dinas atau yang mewakili serta dari Kemenag ini kami mohon maaf Pak Zulfakar, suaranya agak keresak-keresak Pak, mohon di unmute lagi Pak. Pak Zulfakar, dipencet lagi gambar mic-nya Pak. Saya kunci lagi semua mikrofon biar tidak banyak suara masuk. Sekarang hanya Pak Zulfakar yang bisa unmute. Mohon untuk diklik gambar mikrofonnya Pak, gambar mic-nya. Sehingga Bapak bisa unmute. Seperti itu. Ada gambar di bawah. Gambar mute itu diklik
Nah, sudah Pak, silakan Pak berbicara. Yang lainnya ini nggak bisa masuk, hanya Bapak yang bisa. Oke, terima kasih Pak. Sip. Kami lanjut tadi masalah penerapan tatap muka di sekolah pada zona kuning dan zona hijau. Iya. Kami di sini ada pertanyaan masalah kurikulum yang dipakai selama pandemi ini, yaitu K13 dan kurikulum darurat dan kurikulum mandiri. Nah, tentunya kalau kurikulum 2013 ini kita sudah ketahui bersama, tetapi masalah kurikulum darurat dan mandiri ini tentunya masih belum familiar di kami, di kita semua. Tentunya ini perlu adanya penguatan dan bagaimana bentuknya dan di situasi apa pemakaian kurikulum tersebut. Selanjutnya masalah keinginan masyarakat melakukan tatap muka di daerah kami Kabupaten Oku Selatan memang baik di medsos maupun di yang masuk ke kami itu sangat berkeinginan masyarakat itu agar sekolah itu mengadakan belajar tatap muka di sekolah. Tapi kami sekarang masih dalam tahap koordinasi dengan satuan tugas yang di Kabupaten Oku Selatan dalam hal izin daripada kepala daerah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zulfakardani, Esos dari Kepala Dinas Pendidikan Oku Selatan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kami persilahkan di sini ada kasih kurikulum SMA dan SMK, ada Pak Arwan dan Pak Awal untuk kurikulum yang digunakan dulu. Mohon bantuan Pak Awal mungkin gantian untuk membantu menjelaskan tentang kurikulum yang akan digunakan pada masa pandemi ini. Walaupun tadi sudah dijelaskan oleh Pak MZen, ada 3 macam Pak. Ada kurikulum nasional, kurikulum darurat, dan kurikulum mandiri. Kapan kita memakai satu di antara 3 itu dan bagaimana teknis kurikulum tersebut? Mohon bantuan Pak Awal untuk unmute Pak. Cek, oh sudah Pak ya? Ya. Sip. Baik, terima kasih. Mohon izin kepada pimpinan rapat yang pada hari ini diwakili oleh Kabid PTK, juga mohon izin kepada Kabid SMK yang saat ini berada di ruang rapat kepala dinas. Kami mohon izin menyampaikan bahwa terkait dengan kurikulum yang digunakan, kalau mengacu kepada yang kami lakukan di bidang SMK, kami melakukan revisi pada kurikulum yang biasanya dikumpulkan dibuat oleh wakil kurikulum. Pada bab 4 kita menambahkan kegiatan menyesuaikan dengan situasi COVID. Jadi kalau selama ini tidak ada kata-kata pembelajaran dengan menggunakan daring, maka pada bab 4 di dalam dokumen 1 itu kita tambahkan kata-kata bahwa pembelajaran di era COVID itu menggunakan pendekatan daring. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rambu-rambunya kita memang tidak berorientasi pada ketuntasan pada materi tertentu. Jadi kalau selama ini kita harus menyelesaikan pokok bahasan sampai dengan target tertentu, maka di era COVID ini kita tidak bertarget pada penyelesaian semua materi, tapi pada materi-materi esensial. Mungkin Pak Arwan bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Awal atas penjelasannya tentang kurikulum. Mohon mungkin dari Pak Arwan, bidang SMA, saya juga buka mikrofon Pak untuk kita sama-sama berdiskusi Pak tentang kurikulum. Seperti apa penggunaannya, kapan digunakan satu di antara 3 itu, dan bagaimana teknisnya. Dan tadi saya share juga Pak Arwan, di sini ada link yang dibagikan oleh Kementerian di rapat daring kami pagi tadi, bahwa sudah ada contoh kurikulum darurat. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa coba buka link-link ini. Kurikulum darurat itu sebenarnya juga kurikulum 13, revisi yang disederhanakan. Jadi semuanya tetap kurikulum K13, begitu yang disampaikan di daring tadi Pak. Mohon Pak Arwan untuk waktu dan kami persilahkan.
Terima kasih Pak Anang, pimpinan rapat dan teman-teman peserta yang saya hormati. Melanjutkan Pak Awal, saya kira prinsipnya memang sama. Jadi paling tidak kita melihat kembali dokumen kurikulum yang sudah disusun sebelum terjadinya COVID dan saat COVID. Bahwa kita sudah punya acuan, punya rujukan berdasarkan edaran yang terbaru tentang belajar di situasi COVID seperti ini. Oleh karena itu, senada dengan yang disampaikan Pak Awal, hanya memang yang harus kita pastikan adalah apakah daring ini mungkin dilakukan di daerah-daerah tertentu. Jadi, bila pun tidak, maka kita, kalau pikiran kami, tidak harus, atau katakanlah pusat hanya memberikan rambu-rambu tertentu yang bisa kita jadikan rujukan. Baik dari rujukan pusat, tetapi belum tentu juga baik dan tepat untuk kita lakukan di daerah kita. Contoh kasus itu di daerah, kawan-kawan tadi Pak Zulfakan juga menyatakan di Oku Selatan. Artinya kita paham di Oku Selatan, mungkin per hari ini tidak semuanya bisa dilakukan secara daring karena kendala internet, listrik, dan sebagainya. Maka pikiran lain yang muncul, kita dapat juga melakukan, dan kami sudah menyampaikan kapan kondisi di SMA, bila daring tidak mungkin jadi pilihan, maka luringlah yang menjadi pilihan. Di beberapa tempat, secara kasus per kasus, sederhananya bahwa sekolah punya inisiatif sendiri. Bahan-bahan yang bisa dipelajari oleh siswa. Ada yang mingguan, ada yang per 2 minggu, dan seterusnya. Begitu, ada yang ada sistem ketua kelasnya atau gurunya juga mengantar ke daerah-daerah atau di desa-desa tertentu. Jadi semuanya bisa dilakukan. Jadi bahwa pilihnya dari iya, tetapi juga kita harus juga berusaha menaklukkan kondisi daerah kita masing-masing. Yang paling penting kata kuncinya adalah bahwa kurikulum tidak menjadi target utama, tapi bagaimana siswa punya kesempatan belajar dengan waktu yang terbatas, kemudian siswa diberikan pembelajaran dengan cara daring dan non-daring atau luring, dan yang tidak kalah pentingnya, mengklik bagaimana kurikulum pembelajaran ini menjadi bermakna. Jadi ada di situ tanda kutip yang barangkali perlu kita cermati, bahwa pembelajaran itu bermakna. Artinya, kalau kita target kurikulum harus A, B, C, D. Tapi karena situasi, maka pilihan jadi C, D, dan E. Oleh karena itu, maka pelajaran bermakna ini menjadi luas terjemahannya. Dan ini, saya kira hanya bisa direncanakan dengan baik oleh pimpinan sekolah, kepala sekolah, dan para guru. Nah ini saya kira kembalinya tantangannya kepada guru dan sekolah untuk memastikan, menundukkan dalam tanda petik bahwa proses belajar ini bisa dilakukan dengan daring atau tidak daring. Jadi itu yang kita lihat dari edaran terkini, terutama tentang pola pembelajaran di masa pandemi ini. Saya kira begitu Mas Anang. Terima kasih. Terima kasih Pak Arwan atas tambahan penjelasannya. Dan mohon izin Bapak Ibu, ini ada sedikit sharing dari Pak Muslim untuk tambahan penjelasan. Pak Muslim, mohon untuk Pak Muslim juga ikut menyampaikan apa yang di-share ke saya sambil saya coba lihatkan, Pak. Saya mute dulu semuanya. Pak Muslim, mohon klik unmute-nya biar Bapak dapat berbicara. Nah, sudah Pak ya, saya coba share ya Pak ya yang Bapak kirim ke saya barusan. Ini adalah kurikulum KIKD, mungkin kurikulum darurat yang dimaksud. Mohon izin Bapak Ibu, ini yang di-share Pak Muslim ke saya barusan. Gimana Pak Muslim, mohon bantuan Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang kan ada 3 macam atau 3 alternatif kurikulum yang dapat kita pakai selama pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, kurikulum 2013 yang secara utuh dengan KIKD yang tidak kita kurang-kurangi sesuai dengan Permendikbud. Kalau SMA itu Permendikbud 21 2016. Tapi kalau yang untuk alternatif 2, kita mengacu kepada keputusan, turunkan dikit Pak Anang, yang judul keputusan. Tolong, ini yang saya buka Pak Anang ini.
kita mengacu ke keputusan Balitbang Kurikulum dan Perbukuan nomor 18 tahun 2020. Ini yang untuk alternatif 2. Kemudian untuk alternatif 3, kita menganjurkan sekolah untuk menyederhanakan sendiri dari KIKD yang ada dalam Permendikbud yang pada kurikulum 2013 yang pertama berlaku itu, atau yang berdasarkan keputusan Kepala Balitbang nomor 18 2020 ini kita sederhanakan lagi. Itu yang dimaksud alternatif ketiga. Nah, lalu kita akan milih yang mana? Kita lihat kalau misalnya kondisi di sekolah itu memang memungkinkan untuk pembelajaran dengan waktu yang lebih banyak, maka kita akan pilih alternatif yang pertama. Artinya semua KD yang termaktub dalam kurikulum 2013 itu semua diajarkan oleh guru. Tapi kalau kondisi sekarang tatap muka kita belum bisa dilaksanakan, pembelajaran daring juga tidak bisa berjalan lancar, pemerintah meringankan beban guru dan beban belajar siswa dengan memberikan keputusan alternatif yang kedua ini, seperti yang dibuka oleh Pak Anang sekarang. Kalau kita cermati, yang alternatif kedua ini, saya ambil contoh satu mata pelajaran, itu dikurang-kurangi KD-nya. Bapak awal Pak Anang buka di Bahasa Indonesia, di Bahasa Indonesia SMA kelas 10, halaman 14 Pak Anang. Halaman 14, terus saja Pak Anang. Untuk yang Bahasa Indonesia SMA kelas 10, terus masih jauh, halaman 14 kalau tidak salah. Saya pernah buka. Terus, nah ya, ini kelas 11, naik lagi ke 10. Nah, ini KD, kita perhatikan sedikit lagi yang KD-nya. Ya, KD 31 naik bawah, Pak Anang, naik. Ya, untuk KD coba nah ya. Sedikit lagi. Nah, KD 31 ini menganalisis struktur dan kebahasaan. Aduh, enggak pas. Enggak pas Pak Anang. Pas sih. Susah ya. Intinya begini, di keputusan Balitbang nomor 18 2020 itu ya itu. Nah itu KD itu dikurangi. Contoh 3.1 ini menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan observasi. Ini sebelumnya ada satu pasang KD dulu, baru satu pasang KD ini. Nah, satu pasang KD yang mengawali ini dibuang untuk kesempatan ini. Maksudnya mengurangi beban mengajar guru dan beban belajar siswa karena kondisi kita sekarang. Jadi intinya begini jawaban saya. Yang dimaksud dengan alternatif kedua, kita mengacu kepada keputusan Balitbang ini. Yang ketiga tadi adalah yang hasil analisis dari pihak sekolah sendiri. Sekali lagi, sekolah mau pakai yang mana, kondisi sekolah kita yang menentukan. Kalau memang kita bisa melakukan pembelajaran dengan secukupnya, dengan banyak, maka pakailah yang alternatif pertama, kurikulum 2013 secara utuh. Tapi kalau memang kondisi yang sekarang, saya menganjurkan kita pilih yang kedua. Beberapa sekolah di binaan saya sudah saya anjurkan pilih yang kedua, supaya sekolah tidak terlalu terbebani. Kemudian, untuk dokumen 1 yang harus dilakukan oleh staf kurikulum atau dilakukan oleh sekolah, dokumen 1 KTSP, seperti yang dikatakan oleh Pak Awal dan Pak Arwan tadi, tambahkan satu bab tentang belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh, yang isinya antara lain media apa yang digunakan oleh guru, kemudian pengaturan jadwalnya, bagaimana teknis-teknis yang lain. Itu yang harus disampaikan pada bab yang terakhir tambahan sebelum penutup, kita beri judul belajar dari rumah atau pembelajaran dari jarak jauh. Demikian Pak Anang, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muslim atas tambahan informasinya terkait dengan apa yang disampaikan Pak Muslim juga nanti akan kami sharing. Bapak Ibu, saya akan chat tempat mengambil materinya. Everyone in meeting, silakan nanti Bapak Ibu bisa buka di t.me /rapat tadi sementara di sini sampai nanti ada link yang terbaru lagi. Kita akan buka lagi untuk sesi diskusi.
atau tanya jawab, saya akan bolehkan Bapak Ibu untuk unmute atau untuk mengaktifkan mikrofonnya. Silahkan Bapak Ibu bisa mengetik. Ya silahkan. Halo, dari mana? Mubah, oke. Sipunyasin. Pak Amran, silahkan Pak Amran. Ya, terima kasih. Oke, lanjut. Pak Anang. Ya, bisa diambil katanya materinya. Pak Amran, mohon saya klik lagi gambar mic-nya Pak. Saya kunci dulu semuanya, baru Pak Amran bicara. Pak Amran, pencet lagi gambar mikrofonnya Pak. Ada gambar unmute itu diklik Pak atau dipencet. Yang di kiri bawah ya. Dibuka lagi. Ya. Sudah. Semuanya saya kunci kecuali Pak Amran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anang. Ya. Jadi sehubungan dengan pelaksanaan pembelajaran di masa COVID-19, sudah mungkin lebih dari 4 bulan kita melaksanakan pembelajaran secara daring maupun luring. Nah, dari pengalaman yang selama ini kita laksanakan, memang banyak kendala dan hambatan yang kita hadapi. Bukan hanya masalah luring saja, tapi daring. Kenapa? Apalagi kami di Musi Banyuasin ini, tidak semua sekolah itu sinyalnya bagus. Bahkan menurut hasil pendataan kami, mungkin cuma 35-40% siswa itu bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Selebihnya melaksanakan secara luring. Di samping itu juga karena keterbatasan kemampuan orang tua. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, mungkin ekonomi keluarga mereka terpuruk, jangankan mau membeli HP, mungkin untuk beli kuota HP ataupun kuota internet juga agak susah zaman sekarang ini. Nah, sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang beberapa waktu yang lalu, kita sama-sama dengar, bahwa untuk zona hijau dan zona kuning itu diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah masing-masing. Kami dari Kabupaten Musi Banyuasin sebenarnya sudah mempersiapkan itu dalam rangka untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Karena kami Kabupaten Musi Banyuasin termasuk zona kuning. Namun dari 239 desa yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ini, cuman ada 57 desa yang tergolong masuk zona merah. Jadi sebagian besar itu masuk zona kuning dan zona hijau. Kalau dari peta zona berdasarkan desa, bukan berdasarkan kabupaten. Nah, kami sudah mempersiapkan itu, Pak Anang. Pertama, minggu yang lalu kami sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan, dan kami mendapatkan data mengenai zona hijau, zona kuning, oranye maupun zona merah yang ada di Kabupaten Mubah. Dan kami juga sudah mensosialisasikan ke masing-masing kecamatan, hampir sudah separuh dari 15 kecamatan itu kami sudah mensosialisasikan untuk persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Nah, langkah-langkah yang kami ambil ini, pertama, mungkin setelah ini, rencananya besok kami juga akan rapat dengan tim gugus tugas COVID dalam rangka meminta persetujuan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah yang termasuk zona hijau dan zona kuning. Nah, kalau itu diizinkan, kami akan melaksanakan semacam tahapan-tahapan, Pak. Yang pertama, di akhir bulan Agustus ini kami akan laksanakan dulu semacam uji coba atau masa transisi, yang mana yang akan memulai pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah ini bagi sekolah dasar, misalnya yang kelas 5 dan kelas 6 lebih dahulu. Dan yang kelas 9 bagi sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, dari pembagian itu, masing-masing rombel hanya kita perbolehkan 50% dari kapasitas. Atau bagi sekolah yang
jumlah siswanya per rombel melebihi 18, maka dia akan dibagi menjadi 2 sesi pembelajaran. Tapi kalau yang di bawah 18 mungkin tidak bisa full 100%. Karena SD, apalagi yang di daerah pinggiran, daerah pelosok, itu rata-rata siswanya itu, apalagi yang daerah pedalaman itu, mungkin ada yang cuma 10 atau 15 per rombel. Jadi dia bisa melaksanakan 100%. Nah, untuk tahap selanjutnya, mungkin kalau ini berjalan efektif dan tidak ada hambatan, kami akan memulai pada bulan September dan akan diberlakukan bagi seluruh siswa yang sekolah berada di zona hijau dan zona kuning. Dan itu pun juga pengaturannya kami rencanakan misalnya kelas 1 sampai kelas 6 SD itu semuanya masuk, tapi dalam kapasitas 50%, antara 16 sampai 18 siswa. Dan kami juga atur jadwalnya, misalnya hari Senin, Selasa, dan Rabu, itu absen nomor urut 1 sampai 15 misalnya. Kemudian hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, absen nomor urut 16 sampai 30. Begitu akan kita atur. Begitu juga yang tingkat SMP. Kita akan atur demikian, Senin, Selasa, Rabu, untuk yang separohnya, Rabu, Kamis, Jumat, untuk yang kelas separohnya lagi. Namun ini tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Dan yang paling pokok, sebagaimana ditegaskan oleh Pak Menteri, itu harus seizin pemerintah kabupaten atau bupati dalam hal ini, dan seizin orang tua. Karena kita tidak bisa memaksakan. Kalau orang tua mungkin yang masih merasa belum nyaman untuk anaknya tetap muka di sekolah, itu tidak bisa kita paksakan. Tapi kalau yang setuju, nanti kita meminta akan dibuatkan semacam surat pernyataan dari orang tua. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nanti kita sendiri yang akan disalahkan, terutama pihak sekolah dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten. Nah, makanya kami surat pernyataan ini memang betul-betul harus dibuat oleh masing-masing orang tua. Kalau yang setuju, buat setuju. Kalau yang berkeberatan, itu pun juga tidak kita paksakan. Dan kita tidak menganggap yang tidak setuju itu dianggap alpa, tidak. Karena ini sepenuhnya diserahkan kepada orang tua ataupun komite dan kepala sekolah masing-masing. Itu yang kami canangkan. Mudah-mudahan ini akan dapat berjalan efektif sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Musi Banyu Asin, Pak, untuk sharingnya dan apa yang telah terjadi di sana. Baik, Bapak Ibu, mohon Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Riza Fahlevi MM, untuk mungkin menanggapi. Pak tadi sudah bersama kami beserta Pak Boni, ada Kabit SMK, Bu Mondi, Kabit SMK, dan lain tadi. Mohon Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati rekan-rekanku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan yang sempat hadir maupun yang mewakili, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang juga saya hormati, di sini saya didampingi Kepala Bidang SMA Pak Boni, Kepala Bidang SMK Ibu Mondia, dan Kepala Bidang PTK Pak MJen, kemudian dari Kepala UPTD LPT, dulu menyebutnya Ibu Ponien, yang juga saya hormati para pengawas yang terkoordinasi dalam Korwas maupun kepala sekolah yang tergabung dalam Ketua MKKS, maupun yang saya hormati dari teman-teman kami Kemenak Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini saya mohon maaf, saya sempat baru hadir karena baru keluar ada rapat bersama Pak Gubernur, hubungan juga baik itu tentang sekolah gratis maupun juga tentang pandemi COVID pembelajaran. Yang insya Allah, yang mana edaran terdahulu pada waktu COVID itu baru dibuka peluang kalau zona hijau kan. Sekarang Pak Menteri melalui siaran pers
siaran pers sudah relaksasi menambah zona hijau maupun zona kuning. Nah, mungkin nanti edaran juga ditambahkan lagi kalau itu dianggap perlu. Untuk itu kepada Bapak Ibu hadirin hormati, kami memperjelas bahwa pembelajaran di satuan pendidikan PAUD, SD, MI, SMP, MT, SMA, SMK, dan USLB dan satuan pendidikan lainnya di Provinsi Sumatera Selatan yang masih zona oranye dan zona merah dilakukan dengan belajar dari rumah secara daring, online, luring, modul, dan sejenis dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya juga proses kegiatan belajar mengajar. Terima kasih tadi saya dengar sebagian dari Banyuasin, dari Banyuasin ya, tetap muka di sekolah agar jumlah siswanya per kelas itu dibagi. Apakah pakai shift atau pakai genap ganjil? Silakan saja. Kalau kita yang namanya SMA SMK tentu 36 kan, kalau dibagi 2 maksimal 18 siswa per kelas. Dan jumlah jam mengajar juga dikurangi. Bagi orang tua yang belum memberikan izin, walaupun situ sudah sepakat komite atau bagian besar orang tuanya untuk membuka atau KBM tatap muka di sekolah. Dan bahkan ada izin dari gugus tugas wilayah. Namun ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk datang ke sekolah, mohon jangan dialpakan tapi tetap, benar tadi mubah saya dengar, tetap difasilitasi dengan daring atau PJJ. Demikian ya, itu yang harus sangat terpenting. Namun bagaimana kalau zona merah? Mungkin ada teman kami dari Prabu Muli, ada tidak dari Kadisdik Prabu Muli atau yang mewakili. Saya baru ditanya dan dikejar oleh wartawan Metro TV. Nah, ternyata di Metro TV tadi mengejar saya, Pak Reja, bagaimana ada zona merah? Ya, Prabu Muli. Zona merah Prabu Muli itu ada SD 36. SD dia bilang kan. SD 36 itu tatap muka belajarnya di sekolah. Akhirnya saya jawab secara diplomasi saja. Kalau itu bukan belajar, namun mungkin apakah itu ada pertemuan yang untuk melengkapi apakah persyaratan administrasi? Tidak Pak, katanya, belajar. Aku jawab, kalau memang belajar, walaupun zona merah, ataupun zona oranye, ataupun zona kuning, ataupun zona hijau, individu orangnya melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 secara disiplin, secara ketat, atau tidak. Nah, walaupun zona kuning atau hijau, tetapi protokol kesehatan COVID-19 itu tidak disiplin dan tidak ketat ataupun tegas, kena juga klaster-klaster baru. Namun walaupun zona merah, jika itu ketat dan disiplin, insya Allah klaster juga tidak. Nah, oleh sebab itu, saya minta kepada Prabu Muli, tolong karena yang namanya wartawan ini banyak melihat, memantau. Semoga tahu saya sampai dengan hari ini kalau tidak salah zona merah cuma Prabu Muli. Nah, cuma Prabu Muli, itulah jadi sorotan ya pada teman kami dari Prabu Muli untuk cepat diklarifikasi. Karena saya sempat dikejar, bagaimana Pak? Saya bilang, nanti kami tidak lanjut sejauh mana. Karena yang jelas kita tetap pedoman di edaran menteri, edaran kesepakatan bersama 4 menteri dan edaran gubernur kan, edaran gubernur. Jauh tangi yang namanya zona merah, ini jauh zona kuning sudah bisa dikeluar buka. Zona oranye dan zona merah karena kita bukannya mall atau pasar masih dibatasi sampai dengan zona hijau dan kuning. Nah, jadi harapan saya kepada teman-teman kepala dinas pendidikan kabupaten kota, tolong sampaikan juga kepada kepala daerahnya, ya mohon ikutilah dulu itu, karena jangan sampai kita jadi viral, ya jadi viral. Karena Pak, ini sudah sampai ke Metro TV menanyakan tentang SD 36. Padahal saya tahu SD Prabu Muli itu kalau tidak salah mereka membuat simulasi simulasi bagaimana cara belajar tatap muka dengan menggunakan protokol COVID-19. Hanya saja saran, walaupun simulasi, ya tolong baik Pak Tasmin dari Kemenak Prabu Muli maupun Pak Kusrin ya dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabu Muli, kalau bisa simulasi itu ya tunggulah zonanya menuju kuning lah minimal kan, menuju kuning. Kalau zona merah walaupun simulasi itulah
Metro TV sudah langsung menangkap katanya belajar tatap muka. Memang kalau simulasi kan ada kegiatan betul. Walaupun simulasi dipikir mungkin sudah permanen untuk tatap muka di sekolah. Bapak Ibu yang dihormati, tentunya harapan kami mungkin tadi sudah disampaikan apakah Pak Boni maupun Pak Emden termasuk Pak Ibu Mondi, beberapa ketentuan cara kita membuka itu tadi kami baru melaksanakan termasuk teman-teman Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota kan, bersama Pak Jumeri maupun Pak dirjen-dirjen yang lainnya. Yang terpenting yang namanya kurikulum itu ada 3 alternatif kan. Ada bisa menggunakan perampingan kurikulum 13, ada yang namanya kurikulum darurat, kita sudah milih. Ada kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan itu sendiri. Nah, kita menurut saya mungkin ambil saja kurikulum mengenai satuan pendidikan itu sendiri. Kenapa? Karena insya Allah kita tetap pedomannya akan betul-betul terarah dan sasaran tujuannya tepat. Karena kalau kita akan mengambil dari kurikulum 13, pembagiannya nanti kan sudah berubah dibandingkan waktu kita masih masa normal. Nah, Bapak Ibu ada yang hormati, hal ini silakan. Namun tolong saya hanya pesan juga, termasuk Pak Boni selaku Ketua Gugus Tugas, ya Bu Boni, beliau atau pihak kementerian minta data sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan berapa persen. Nah, begitu juga teman-teman PAUD, TK, SD, SMP di wilayah kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, tolong data. Kadang-kadang kementerian itu minta kepada kita sudah berapa persen untuk dapat melaksanakan KBM yang zona hijau maupun kuning. Kalau di dalam jumlah sekolah berapanya jumlahnya, kalau persentase berapa? Jadi Pak Boni, kita keuntungan kita memang gugus tugas sudah ada. Namun hasil dari kerja gugus tugas itu maksudnya di follow up sebagai kabin SMA maupun kabin SMK dimintakan kepada ketua MKKS, ya kan, kabupaten kota masing-masing berapa yang sudah melakukan atau masih belum melakukan belajar yang namanya di sekolah, ataukah sudah kolaborasi, kan, ada yang belajar di sekolah, ada yang belajar dari rumah menggunakan daring. Nah, saya minta kepada teman-teman Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota menyimpan data itu, karena suatu saat bisa saja kementerian bertanya, ya, adanya follow up, adanya kita terjun ke sekolah betul sejauh mana. Selanjutnya juga diminta oleh kementerian kita gugus tugas yang kebetulan di dalamnya ada include Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi, ikut juga memverifikasi dan memvalidasi dan termasuk mengevaluasi, ya, para KB baik di TK, SD, SMP maupun SMA, SMK. Ini pesan dari Pak Jumeri melalui direktur masing-masing, baik direkturnya Pak SMA, Pak siapa? Pak Purwadi maupun direktur SMK Pak Barun, ya kan, maupun yang lainnya, direktur SMP dan seterusnya. Itulah para kabit untuk dimonitor dan dievaluasi sejauh mana pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah. Berapa persen yang sudah melaksanakan offline, berapa persen yang melaksanakan online atau belajar di rumah maupun belajar tatap muka di sekolah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya terima kasih hari ini kita dapat melakukan yaitu namanya rapat koordinasi selama ini yang sudah kita lakukan, dan saya sebenarnya ingin mengundang teman-teman, kawan-kawan, kepala dinas pendidikan Kabupaten Kota ke provinsi atau dengan secara ya tatap muka. Tapi ada beberapa teman termasuk tidak perlu disebut, ada 2 atau 3 menyebut tidak usah dulu Pak Reja, kita menggunakan dulu tetap ikon seperti yang kita lakukan. Dan insya Allah nanti ke depan kita gunakan apakah per catur atau per kuartal, kita adakan selalu pertemuan yang namanya koordinasi. Karena kami minta juga titip SMA, SMK, walaupun ada di kabupaten kota Bapak Ibu, tolong mereka kalau tidak koordinasi kepada Bapak Ibu kepala dinas, apalagi ke kepala wilayahnya, dalam hal ini kepala daerah, lapor saja kepada KB, ya kan, Mbak ini Mbak Idris, yang juga perlu ke saya juga. Jangan sampai selama ini terputus, yang seperti itu jangan diulangi. Semua kita harus koordinasi.
di mana tempat mereka bertempat, di situ minimal mereka harus koordinasi. Begitu juga kami kalau misalkan koordinasi ke tempat PAUD, ya ke tempat TK, SD, SMP, insya Allah juga sama-sama kita untuk melakukan demi kemajuan dunia pendidikan di dalam mendukung suksesnya visi misi Gubernur Wakil Gubernur Sumsel Maju untuk semua. Tidak akan mungkin berhasil kalau kita masih terkotak-kotak, walaupun kebijakan pendidikan tinggi di pusat, SMA, SMK, PAUD, SMA, SMK, SLB di provinsi, yang namanya PAUD, TK, SD, SMP di kabupaten kota. Itu hanya kebijakan. Tetapi tanggung jawab pendidikan secara wilayah, yang namanya itu tanggung jawab gubernur, karena ini kepala wilayah. Maka tolonglah bantulah sama-sama kita tingkatkan koordinasi ini. Kehadiran Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Apa yang telah disampaikan oleh baik dari Mubah, ya kan, apa yang telah dilakukan itu semuanya baik dan bagus. Yang terpenting, tolong sekali kami garis bawahi keselamatan, kebesaran dari Pak Gubernur, dan kesehatan, faktor utama dan faktor terpenting, khususnya di dunia pendidikan. Makanya zona saja bertahap. Zona hijau dulu diberi peluang untuk dibuka. Sekarang relaksasi masuk nambah zona kuning. Tapi jangan langsung masuk zona merah, langsung disuruh masuk. Nah itu kita harus kehati-hatian kita, ya. Karena apa? Yang namanya pendidikan ini yaitu merupakan betul-betul sangat sensitif. Harapan kita jangan kita ikut seperti perekonomian. Ekonomi ini seperti di pasar, ya. Kalau pasar kita satu pihak, ekonomi kita tidak boleh ya surut, tapi tetap juga pendidikan kita tidak boleh ikut-ikutan seperti perdagangan dan perekonomian. Makanya sangat hati-hati pusat, termasuk juga kepala daerah kita dalam wilayah. Kita tetap semangat agar lebih kepenting yang dikedepankan apa? Keselamatan dan kesehatan. Bapak Ibu hadirin hormati, kalaupun nanti sekolah sebagian sudah membuka, harapan kami tolong pengawasan implementasinya, lalu evaluasi dari masing-masing yang berwenang titip pada pengawas, ya, untuk dapat cek and recheck. Jangan sampai kita teledor, apalagi sudah ada yang mungkin positif, apalagi reaktif. Nah itu jangan dipaksakan untuk masuk, supaya diisolasi mandiri dulu. Itu yang harus kita sangat-sangat kehati-hatian. Itu saja pengantar dari saya, sambil mungkin kita nanti tanya jawab, ya kan? Mungkin kita nanti ini karena tidak lain dengan pertemuan hari ini, dengan adanya baru selesai pukul 12 tadi pertemuan dengan teman-teman juga Kepala Dinas Kabupaten Kota bersama Bapak Dirjen Pendidikan PAUD di Tasmen, Pak Jemeli, ya, beserta dirjen yang lainnya, termasuk Pak Toto, membicarakan tentang kurikulum. Semua kita sudah mendengar. Mari kita implementasikan untuk dapat kita data, karena kalau data tentu sudah kita lihat ke lapangan, kan, data berapa persen yang sudah melaksanakan dan bagaimana sistemnya. Kurikulum dari 3 yang ditawarkan itu kita mengambil yang mana. Masing-masing tidak memaksa harus yang nomor 3 yang mungkin produk sendiri, kan. Mungkin ada yang ambil yang nomor 2 apa? Kurikulum darurat kalau seandainya sumber daya manusia gurunya belum mampu di dalam mengembangkan yaitu perampingan kurikulum yang dimaksud. Dan kurikulum darurat kalau salah sudah disiapkan, kan, oleh pusat, kan. Kurikulum yang 13 juga penyederhanaannya sudah ada. Tapi mungkin ada yang mau melakukan sendiri karena mungkin sumber daya manusianya sudah mampu, silakan. Itu pesan dari Pak Toto sebagai kepala Badan Balitbang, ya, Balitbang dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terpenting laporan kita, teman-temanku kepala dinas kabupaten kota, laporan kita berapa persen, ya tentu secara ya dinamis, kan, berubah-ubah, kan, yang sudah belajar tatap muka, yang masih menggunakan daring, maupun yang mungkin kombinasi yang namanya PJJ maupun tatap muka di sekolah. Nah itu yang harapan saya. Karena apa? Karena yang terpenting kekompakan koordinasi dan komunikasi pendidikan di Sumatera Selatan ini itu yang diharapkan oleh kita semua. Itu saja pengantar singkat dari saya. Saya mintakan mungkin nanti ada usul saran ke depan
Bukan bahas ini saja, kalau nanti ada yang menyinggung tentang lain, mari kita lakukan dalam kesempatan yang baik ini. Walaupun waktu kita mungkin sudah sangat terbatas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut. Tadi Pak Kadis membuka kesempatan lagi untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa klik gambar mic-nya untuk berbicara, sharing, atau menyampaikan pertanyaan, terutama khususnya dari Kepala. Silahkan Pak, dari mana? Atau Kepala Dinas? Pak Karap ya? Dari Kemenak Oku Timur, Pak Karap. Ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan, beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, rekan-rekan peserta meeting Sumatera Selatan. Langsung saja Pak, setelah kita cermati dari beberapa narasumber, yang pertama kami menginginkan Pak bahwa materi yang ada yang disampaikan tadi ini bisa diunduh Pak. Artinya nanti bisa kita sosialisasikan kepada madrasah yang ada di kabupaten kita masing-masing. Jadi bisa di-download Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak. Yang kedua, apakah nanti di dalam pembelajaran ini Pak ada batasan berapa mata pelajaran setiap harinya. Terus dimulainya apakah seperti biasa ataukah berdasarkan kondisi real di lapangan sesuai dengan madrasah maupun sekolah yang ada di kabupaten kota masing-masing. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Pak, andai kata nanti di dalam satu rombel ternyata orang tua itu ada, misalnya satu kelasnya ada 36, ternyata yang menyetujui untuk pembelajaran tatap muka di zona kuning dan zona hijau itu hanya 25 orang Pak. Berarti ada 11 orang yang tidak menyetujui. Apakah yang 11 orang itu guru melaksanakan daring atau seperti apa Pak konsepnya? Karena otomatis kalau satu misalnya pembelajaran bidang studi matematika, otomatis pada jam itu gurunya melaksanakan tatap muka. Nah, terus yang daring atau pembelajaran di rumah itu menggunakan konsep seperti apa? Mungkin itu saja Pak yang dapat kami tanyakan. Kurang lebihnya saya minta maaf kepada Allah, saya mohon maafnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Karap SPDMM dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur. Baik, sebelum nanti mungkin dijawab oleh Bapak Ibu Kabid atau Pak Kadis, di sini juga saya ingin menyampaikan di kesempatan yang sangat baik ini selamat ulang tahun kepada Ibu Mondia Boni, Kabid SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Sekali lagi selamat ulang tahun Bu. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan sukses selalu. Amin. Mungkin Bu Kabid ada yang mau disampaikan? Silahkan kami buka dulu mic-nya kepada Ibu Mondi ya Boni, Bu Pak Kabid. Sedikit menambahkan dengan adanya 3 kurikulum yang diperbolehkan untuk dipilih ini, memang sepertinya yang paling memungkinkan adalah kurikulum darurat dan kurikulum yang disesuaikan oleh sekolah masing-masing. Karena yang mengetahui permasalahan di sekolah itu adalah dari sekolah masing-masing. Nah, kemudian informasi lagi, dikecualikan untuk SMK, untuk pembelajaran praktek itu bisa di semua zona. Jadi dari hijau, kuning, oranye, dan merah itu bisa menggunakan tatap muka, hanya saja dengan protokol kesehatan yang ketat nomor 1 dan kemudian persetujuan dari orang tua. Jadi jika orang tuanya tidak setuju, maka tidak diharuskan untuk mengikuti pelajaran tersebut, dan sekolah juga tidak memaksakan siswa untuk mengikuti pelajaran tersebut. Jadi memang tetap tergantung kepada orang tua masing-masing walaupun diperbolehkan.
Jadi jika sekolahnya belum juga memenuhi syarat untuk sarana prasarana protokol kesehatan yang ketat, maka kami dari bidang SMK juga tidak akan mengizinkan sekolah itu untuk membuka pelajaran praktek. Jadi jika ada sekolah yang melakukan pembelajaran praktek, kami harap informasinya segera ke kami, sekalian untuk pendataan, untuk kami laporkan ke pusat seperti itu. Nah, selanjutnya kami berharap dengan beberapa pilihan kurikulum itu nanti sekolah bisa memutuskan kurikulum mana yang terbaik yang akan dipakai mulai sekarang. Karena apa? Karena dengan pilihan salah satu kurikulum yang dipakai tersebut harus digunakan sampai dengan tahun ajaran berakhir. Artinya tahun ajaran berakhir di bulan Juni di tahun depan. Ya, jadi harus betul-betul artinya memutuskan kurikulum mana yang tepat yang digunakan di sekolah masing-masing. Saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mondi. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Boni atau Pak Kadis? Pak Karep tadi menanya tentang siswa yang tidak diizinkan orang tuanya. Bagaimana? Gurunya kan sedang tatap muka. Seperti itu Pak Boni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan yang tidak diizinkan orang tua, saya pikir sudah sangat jelas sekali dari Kementerian juga sudah sampaikan, Pak Kadis juga sudah menyampaikan sudah sangat jelas. Jadi ada step-stepnya. Apabila pemerintah mengizinkan, silahkan dilaksanakan. Apabila sekolah komite mengizinkan, silahkan dilaksanakan. Apabila orang tua mengizinkan, silahkan dilaksanakan. Nah, manakala orang tua berkeberatan, walaupun di status zona hijau, untuk melaksanakan tatap muka, maka tidak ada sanksi kepada orang tua dan siswa itu untuk melaksanakan di tatap muka. Jadi silakan saja. Jadi orang tua punya pilihan masing-masing. Jadi itu yang paling penting. Jadi keputusan terakhir itu ada di orang tua. Jadi orang tua punya hak, siswa punya hak untuk tidak mengikuti tatap muka. Itu yang di terakhir itu. Jadi itu terakhir orang tua. Kemudian terkait dengan pembelajaran setengah luring, setengah daring, mungkin yang disampaikan oleh Pak Karep tadi. Tapi kita serahkan kepada gurunya masing-masing, bagaimana baiknya. Memang termasuk mata pelajaran apa saja yang sudah didengar tadi yang harus didaringkan atau diluringkan. Saya pikir juga mungkin pelajaran-pelajaran yang eksakta mungkin itu sangat-sangat perlu untuk dilakukan tatap muka menurut saya. Sebagian pelajaran yang IPS juga mungkin ekonomi misalnya atau akuntansi, jadi itu juga harus ada tatap muka. Tetapi itu kembali ke saya sampaikan tadi kepada sekolah, kemudian protokol COVID yang harus dilaksanakan juga, itu juga penting. Tanpa protokol COVID kesehatan, saya pikir juga pembelajaran di sekolah juga tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, seperti disampaikan Pak Kadis beberapa waktu yang lalu, saya sampaikan, mohon akan diajukan kepada pemerintah daerah agar tim kesehatan di kabupaten kota itu bisa meninjau sekolah apakah memang kesiapan protokol kesehatan yang ada di sekolah itu bisa kita laksanakan pembelajaran. Saya pikir itu yang penting. Nah, masalah apakah pembelajaran luring atau daring, saya pikir gurunya jauh lebih tahu, Pak, yang bisa mengerti mana harus disampaikan. Saya pikir itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Boni, Kabid SMA atas tambahan jawabannya. Selanjutnya mohon petunjuk Pak Kadis. Baik, terima kasih. Tambah saja pertanyaan dari Pak Karip ya, dari Kementerian Timur kan, nggak salah Karipnya. Ya. Nah, bahan ya silakan nanti diupload ya kan, bahan dari terutama ada juga itu untuk sekolah-sekolah Kemenak ya kan, sekolah-sekolah satuan pendidikan apalagi yang berasrama di pondok ya kan, itu sudah lengkap apa-apa yang harus diikuti langkah-langkahnya. Namun bagaimana untuk skema perizinannya tadi kan ada kan sudah disampaikan kan, ya, silakan juga untuk diupload agar supaya kita jangan salah langkah, itu tetap dengan aturan yang ada. Yang terpenting pada kita semua koordinasi, komunikasi dan konsultasi untuk saling menyampaikan. Harapan kami ya walaupun mau TK, SD, SMP, tolong juga kami diberikan data terpusat kalau kami ditanya teman-teman dari provinsi bisa jawabnya ya. Itu kepada teman-teman kabupaten kota. Termasuk juga SMA SMK, harapan juga Pak Kabid ya, Kabid Pak Boni dan Ibu Mulia yang juga memberikan tembuskan ke kabupaten tempat beradanya SMA SMK itu. Ya, tadi kita jalan koordinasinya. Nah, jadi materi-materi ini Pak Karep ya silakan nanti diupload ya. Itu ada misalkan adalah protokol kesehatan untuk
pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada masa COVID, ada lagi di bawah tentang agama ya. Nah, itu ada sekolah tentang keagamaan, ya. Ketentuan pada pesantren dan pendidikan keagamaan, baik MA, ya kan, MTS, termasuk pesantren yang lainnya. Berlaku juga kalau sekolah umum yang boarding, ya, yang boarding. Nah, bagaimana? Itu patokan kita. Kita ada ketentuannya. Itu jadi pedoman kita ini secara teknis. Ya, secara teknis. Tapi kalau secara edaran kampus itu secara umum menyampaikan kepada kita semua. Demikian Pak Anang, terima kasih. Baik Pak Kadis, terima kasih. Mungkin kita lanjut jika masih ada dari Kepala Dinas Kabupaten Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang ingin sharing atau menyampaikan. Silahkan, saya akan buka mikrofon Bapak Ibu supaya bisa langsung berbicara. Diklik saja gambar mikrofonnya, atau dari MKKS, dari pengawas juga kami persilahkan. Siapa yang ingin bicara langsung saja. Izin Mas Anang? Lanjut. Bisa lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hartoyo. Kepala Dinas, Kabid di Dinas Provinsi. Ya. Alhamdulillah bisa hadir via Zoom. Ya, sekedar sharing, Pak. Ya, apa yang disampaikan tadi, sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak-Bapak sebelumnya, terutama Pak Boni tadi, karena menyangkut kewilayahan, kami memang menaikkan izin pembukaan sekolah itu menindaklanjuti penyesuaian SKB 4 Menteri itu dengan Bupati. Tapi di situ memang kami sebutkan dari SD, SMP, SMA, SMK. Dan sebelumnya beberapa hari ini kami membuka Google Form untuk evaluasi seluruh sekolah dari SD, SMP, SMA, SMK, ngisi online sapa-sapa yang ada dan kesiapannya seperti apa, dan kami rekap langsung sebagai lampiran. Kami sampaikan ke gugus tugas, dan mungkin nanti gugus tugas hanya akan sampel karena tidak seluruhnya SD, SMP, SMA, SMK akan didatangi gugus tugas. Jadi kepada Kepala Dinas Provinsi, ya terima kasih atas koordinasinya. Jadi karena ini menyangkut kewilayahan, jadi rencana kami izinkan itu kalau nanti Bupati tanda tangan, jadi seluruh jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Tapi tentu masih berpedoman pada protokol kesehatan seperti disampaikan Pak Kadis tadi, keselamatan dan kesehatan nomor 1 insya Allah bisa dipenuhi. Dan nanti kalau surat izin dari Bupati itu sudah keluar, nanti kami bisa kirim juga ketembusan ke Kepala Dinas Provinsi bahwa SMA, SMK pada prinsipnya Bupati bisa memberikan izin untuk tatap muka. Karena memang kewilayahan ini tidak mungkin SMP masuk, SMA, SMK tidak kan. Masyarakat di bawah kan tahunya SMA, SMK di wilayah satu wilayah ya sama lah, sama-sama ngurusi anak bangsa gitu. Jadi itu yang kami sampaikan, Mbak Riza. Terima kasih atas koordinasinya selama ini. Mudah-mudahan semakin kompak, semakin baik, dan pendidikan semakin maju untuk semua, bukan cuma untuk Kota Lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadisdik untuk menanggapi Pak Riza. Pak Hartoyo, Kadisdik Murah ya. Terima kasih. Inilah harapan kita semua. Nah, kami tadi sudah awali titip SMA SMK kepada tempat wilayah setempat, misalkan di Murah ya. Kami makasih kebijakan itu seperti itu yang saya maksud. Jangan ditinggalkan SMA SMK-nya. Ya, siap Pak. Iya, PAUD, TK, SD, SMP kami juga ya perlu tahu diberikan laporannya kan kemajuan yang ada. Karena kalau ditanya tidak SMA SMK saja, semua jenis pendidikan kalau sudah ditanya provinsi. Makanya ini perlu yang kita harus ditingkatkan lagi. Sama saja, paling-paling hanya bedanya menentukan sekolah-sekolah. Kami tidak campur kan. Nah, silakan. Kalau peningkatan kualitasnya, silakan pihak di kabupaten memberikan masukan ke kami. Misalkan ada sekolah SMA ya kan, yang mungkin agak kurang berkenan, apakah dalam adat atau alat mengikuti, ya kita perlu berikan masukan kepada kami maupun kepada kami, ya kan? Hal itu juga kami tentu saja akan terlihat PAUD TK SD kan, nah sama-sama mungkin apakah ada misalkan bantuan gubernur apa nanti kan, ini kan sudah jalan bantuan kan, silakan. Ya Pak Daya, selamat bekerja, terima kasih atas. Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya sambil menunggu Bapak Ibu yang lain yang ingin berbicara, saya sampaikan bahwa materi telah kami sharing Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka di Google Chrome atau di browser
ketik di alamatnya s.id bahan rapat KBM. Nah, materi nanti bisa diunduh di situ. Nanti juga video rekaman ini juga saya akan sampaikan di situ, atau screenshot dari materi pagi tadi bersama Kementerian Pendidikan juga saya tambahkan di situ. Jadi semua akan terkumpul di satu link, yaitu s.id/bahan rapat KPM. Silahkan Bapak Ibu yang lain jika ingin berbicara langsung saja di unmute mikrofonnya. Mungkin dari... lanjut siapa ini? Lanjut Pak. Oh iya, silahkan. Dari Oku Selatan Pak Zulfakar Dani. Pak, untuk sementara ini karena beliau mengamanatkan untuk saya bertukar tempat duduk sementara, Pak. Oh iya. Berapa menit? Pak Izin ini. Aduh. Pak Reza dari Oku Selatan, terima kasih. Tapi sebenarnya tadi karena terinspirasi oleh Pak Harto, dia ngomong, ada yang udah ngomong hari ini dengan Pak Reza. Izin Pak Kadin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Oku Selatan, ya. Kalau tadi udah bertanya Pak, hanya sekarang banyaklah temu kangennya barangkali Pak ya, nggak apa-apa. Pak Kadin juga mempersilahkan kami duduk dulu sementara beberapa menit di kursi beliau Pak. Cuman sudah ini aku balik ya ke ruangan. Yang pertama ada beberapa hal yang kami tangkap dari penjelasan Pak Reza tadi Pak. Yang pertama tadi, terima kasih Pak. Barangkali kata kunci koordinasi antara pendidikan menengah dengan kabupaten kota. Ini yang paling kami tunggu kalimat yang dari Bapak. Dan ini mudah-mudahan merupakan awal yang indah Pak ke depannya. Karena tidak akan ada lagi pengkotak-kotakan atau ego sektoral masing-masing. Artinya kami pun tidak ragu-ragu. Artinya berbicara tentang pendidikan menengah atau menyampaikan sesuatu yang ada hubungannya pendidikan menengah, karena mau tidak mau yang diajarkan adalah anak-anak kami di kabupaten kota ya Pak ya. Jadi kita tidak berbicara ini untuk apa ya, melalui ego masing-masing. Yang kedua tadi betul yang disampaikan, mungkin ini menjadi kata kunci bahwa dalam era pandemi ini kita tidak mengejar target kurikulum, tapi memastikan bahwa anak-anak masih tetap memperoleh ibarat makan tuh asupan materi sehingga mereka dipastikan. Tapi kondisi ini tidaklah seideal yang kita bayangkan, Pak. Termasuk kalau kita berbicara di kabupaten seperti kami ini dengan sebaran 19 kecamatan yang terletak secara geografis itu tersebar, ada yang terpaksa walaupun tatap mukanya mungkin ini sekedar bercita Pak ya, yang kami lakukan dengan cara kunjungan ke rumah. Jadi ibaratnya tuh guru datang ke satu tempat Pak ya, guru berdekatan. Artinya walaupun mereka berbeda kelas, guru berupaya untuk memastikan di situ anak-anak tetap belajar. Karena dipaksa pun untuk belajar daring, ya Pak Reza barangkali tahu ya Pak ya kondisi kami. Jangankan apa namanya itu Androidnya, kok internetnya udah kati Pak, mama dia nak daring tadi. Artinya kondisi ini juga mohon dimaklumi, tapi kami pastikan dari hasil yang kami amati laporan dari kepala sekolah, kami mungkin mohon izinnya Pak, kadang-kadang anak-anak itu kami kumpulkan di satu tempat dengan restu orang tua, 3 atau 4 orang anak kami kunjungi di rumah. Tapi persoalan ini karena tidak semua kawan guru kan siap Pak. Jadi karena itu sekarang yang ditunggu-tunggu dari press release menyatakan boleh dibuka itu ini belum kesenangan wong tua. Yang jadi masalah kita tidak bisa serta-merta melakukan hal demikian untuk kita. Karena mengapa harus ada izin dari Ketua Satuan Gugus Tugas, dalam hal ini Kepala Daerah Pak. Jadi kami juga mengendar menginformasikan dengan Bapak, kondisi ini juga melalui Pak Kadin nanti akan dikoordinasikan dengan Pak Bupati Pak menuju restu beliau. Karena tadi garis yang perlu kita tekankan walaupun sudah zona hijau atau zona kuning tanpa persetujuan dari Kepala Daerah tentu ini tidak dapat kita lakukan. Kemudian yang terakhir Pak, tadi sebelum berangkat tadi Pak Kadin bisikkan kalau ada Pak Reza, Pak KB sampaikan intinya salam dari Oku Selatan ya. Kalau memang kondisinya sudah memungkinkan ada beberapa hal yang barangkali perlu ditanjak lanjuti Pak. Dulu pernah kata Pak Kadin ketemu dengan Bapak. Aku juga ada tempat nanya kan apa Pak yang diomongi dengan Pak Reza. Tapi katanya salam dengan dari saya, mudah-mudahan Pak Reza nyambung begitu Pak. Mohon izin Pak kalau lajang yang terakhir ini. Itu saja saya tidak bertanya, barangkali lebih kangen karena dijengok di situ ada Pak Hartoyo. Terima kasih Mas Hartoyo sudah ketemu tatap mukanya. Itu saja barangkali, mohon maaf jika salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Edward Ken. Terima kasih Pak atas sharingnya.
untuk mengingatkan kita bahwa ada berbagai kondisi di Sumatera Selatan. Baik, mungkin karena sudah 2,5 jam dan sudah asar, mohon berkenan Pak Kadis untuk menanggapi sekaligus closing statement Pak dari rapat dari ini dan sekaligus menutup rapat kita pada kali ini. Mungkin waktu kami persilahkan kepada Pak Kadis. Terima kasih kepada Pak Ken ya. Ya suatu saat kepala dinas juga pakai paket. Amin. Amin. Nah, yang pertama tentang koordinasi, yang memang itu yang paling utama. Ya, yang paling utama dan itu juga sudah selalu arahan dari kepala wilayah atau gubernur kita. Karena tanpa adanya kekompakan koordinasi itu akan omong kosong. Pendidikan kita akan berhasil. Itu sangat utama. Saya juga harus melakukan itu dan memang kita selama ini memang orang pendidikan dan kita sudah memang secara chemistry, secara hubungan emosional kita kan sudah dekat. Nah itu kebijakan saja sudah saya singgung tadi. Kebijakan paling-paling nak tentukan kepala sekolah, nak ngangkat, nak berhentikan silakan. Tapi kalau di dalam mereka untuk meningkatkan fisiknya supaya bagus, bagaimana kualitasnya, ya tidak salah. Pihak kabupaten kota memberikan masukan juga kami sebagai wilayah wilayah kabupaten kota, karena tanggung jawab pendidikan dimanapun yang terangkat di nasional itu provinsinya, ya provinsinya. Nah, makanya kita tetap harus kerjasama, itu sangat penting. Kemudian yang kondisi geografis kami sudah tahu, silakan, apalagi namanya home visit, ya kan, kunjungan ke rumah, silakan. Yang terpenting anak itu difasilitasi, dimediasi untuk mereka belajar. Atau mungkin suatu saat mereka suruh datang, nanti diberikan buku atau tugas berapa hari suruh kumpul, boleh saja. Ya karena keadaannya silakan dengan berbagai macam cara agar dapat terlaksananya pembelajaran, apakah secara daring ataukah secara luring. Yang penting itu dan dilaporkan ya adanya laporan di sekolah ke Dinas Pendidikan Maluku Selatan juga tolong berikan juga tembusan ke kami. Nah, mengenai yang apa telah dilakukan oleh Musi Kawas tadi, ya teman Maluku Selatan, ikuti. Kami titip SMA SMK yang ada di Maluku Selatan. Nah, kalau nanti ada kepala sekolahnya yang kira-kira, ya cici-cici, caca tidak tahu, ya kan, dengan bupati, apalagi dengan kepala dinas pendidikan, ya baik terus laporkan saja dengan kepala bidangnya. Ya kalau memang kacak dengan aku, silakan langsung dengan aku. Tapi jangan dulu dengan gubernur, ya. Ya itu kan. Nah, jadi yang penting bukan kita mencari kesalahan, yang terpenting bagaimana kita kompak, baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Demikian, dan pada akhirnya kesempatan ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya pada semua teman-teman, baik yang mewakili di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Sumatera Selatan, begitu juga para pengawas, para kepala-kepala MKKS atau ketua MKKS, serta Kemenak yang mewakili maupun yang kakak-kakaknya. Tentunya pada kesempatan yang baik ini dan pada penutup saya berpesan kepada Bapak Ibu, tolong kita selalu giat. Giat artinya jangan kita selalu tertidur walaupun musim pandemi, tapi kita giat. Giat tidak lain adalah ginya, gagasan apapun harus keluarkan dari teman-teman kabupaten kota di dalam memajukan pendidikan di Sumatera Selatan. I-nya perlu kita harus integritas kita jaga, selain integritas, introspeksi diri, sejauh mana kebijakan kita lakukan ini baik buruknya, dan inovasi harus ada ya teman-teman. Hanya tidak lain aplikasi semua kita, mau tidak mau harus kita kuasai. Artinya tupoksi. Tupoksi walaupun PAUD, TK, SD, SMP itu ada di kabupaten kota, maupun MI, MPS, MA itu ada di Kemenak, dan SMA, SMK, SLB ada di provinsi, tapi koordinasi tetap dijalankan. Ya, tupoksi oke. Selain dari tupoksi, tentu kita harus tangguh. Jangan sampai kita loyo karena pandemi COVID-19. Itu saja dalam penutup kita. Dengan akhiri, sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Baik, dengan berakhirnya closing statement dari Pak Kadis, kita pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.